It's 2 a.m., you and I, we just talking to the morning. Oh, hi everyone, it's Dao here, and welcome back to Dao's React. So, di penghujung Januari ini, aku masih punya satu jadwal posting video gitu ya, dimana akan aku pakai sebagai episode terakhir di bulan ini untuk Dao's React gitu. Yang mana kebetulan juga kemarin aku tuh melihat salah satu boy group baru di thumbnail YouTube gitu, dimana mereka baru aja merilis music video terbaru gitu kemarin. Yap, seperti di intro awal tadi, aku tiba-tiba melihat boy group bernama Longshot upload MV baru gitu ya, dengan judul FaceTime. So, mari kita mencari bias baru di generasi 5 ini gitu. Dan yap, without any further ado, kita langsung aja ke videonya. Let's go. So yap, ini dia Longshot dengan FaceTime. 1, 2, 3. Bentar, subtitlenya. Oke. Ala web drama gitu ya konsepnya. Anyways, aku belum tahu nama member-membernya di sini, tapi aku baru tahu satu member di mana beliau ini mencuri perhatian saya karena vokalnya gitu, yaitu Louis. Di yang itu tuh, yang poninya sama kayak aku panjang. Oke, kita lanjut. Jadi sorry kalau aku nggak tahu pas mentionnya ya, pas mention namanya aku nggak tahu, so sorry for that. Oke. Hey, classical R&B konsep MV-nya. Oh, itu dia Louis. Jadi dia tuh viralnya tuh gara-gara suaranya mirip Justin Bieber waktu dulu gitu. Tapi aku suka vokalnya karena emang dia tuh unik aja gitu. Kayak awal-awal aku suka Haechan dulu. Oke. Genrenya juga R&B guys, ternyata. Youthful. Dia tuh kayak, bentar, sorry ya aku pause. Aku tuh ngelihat Louis tuh kayak, apa ya, kayak familiar gitu mukanya, tapi bukan, paham gak sih? Kayak ada yang mirip gitu sama muka dia tuh, tapi enggak deh gitu. Kayak sekilas gitu loh. Dan visual dia tuh di tengah gitu loh. Dibilang cantik iya, dibilang cakep juga iya gitu. Dan sejauh ini bias aku di Longshot Louis ya. Vocal tuh, konsepnya tuh bener-bener kayak old R&B gitu loh si MV-nya. Kayak konsep-konsep ini sekilas konsepnya kayak With You-nya Chris Brown dulu. Oke. Rapnya enak banget flow-nya. Ini bentar ya. Ini lagi-lagi Gen 5 ngingetin aku vibes K-pop generasi 2 dan 3 gitu. Kayak vibes-nya tuh balik to old K-pop gitu loh. Aku suka banget konsep-konsep kayak gitu. Terus juga mereka pakai model cewek gitu. Aku kangen banget gitu konsep MV K-pop yang pakai model cewek gini. Longshot tuh, terus ngedance bareng model cewek tuh
Aku kangen banget gitu konsep-konsep kayak gini. Lagunya juga enak, instrumennya enak, vokal-vokalnya enak, simple tapi tetap catchy. Oke. Oh, udah ya. Oh, durasinya masih panjang tapi. Tuh, lihat deh senyumnya si Louis ini guys. Lihat, dia tuh in the middle gitu loh. Cantik iya, tapi cakep juga iya gitu. Si visualnya tuh apa ya? Bukan visual tipikal cowok yang tegas, tapi masih tetap pantas gitu loh, paham gak sih? Bule-bule nanggung gitu loh. Karena sekilas aku kayak ngelihat dia tuh kayak ada vibes baratnya gitu si visualnya tuh. Apakah dia mix atau gimana? Tolong komennya yang tahu. Oke. FaceTime. Tuh dari fontnya juga font R&B banget. Oke. Tuh aku tuh kangen gitu MV-MV yang ada story-nya gini. Oke. Oke. Long shot. So yep, itu dia long shot dengan FaceTime. So, aku mau intermezzo dikit ya. Jadi si long shot ini tuh awalnya sering muncul lewat iklan musik aku gitu. Entah itu iklan di YouTube musik ataupun di kebanyakan sih di YouTube musik ya. Tapi di ketika iklan YouTube juga sering muncul gitu. Terus di iklan IG itu pasti muncul mulu dia gitu si long shot ini dengan judul Moonwalking-nya yang kayak she get so TikTok nah yang itu lagu itu kayak awalnya aku nggak tertarik untuk ngepoin nih grup gitu, tapi ketika aku kayak explore TikTok Reels terus kemudian muncul kayak satu member ini nih si Louis ini yang katanya suaranya tuh mirip Justin Bieber waktu kecil gitu, dan kemudian kayak pas aku kepoin terus ada di reality show yang mana gitu yang mereka tuh nyanyi gitu, terus I was like kok enak gitu vokal mereka gitu. Oke, dan pada akhirnya kebetulan aku belum punya bahan untuk aku posting konten untuk di akhir Januari nanti di tanggal 31. Kemarin tiba-tiba si long shot ini muncul gitu di homepage YouTube aku. So ya, aku memutuskan untuk reaction gitu. Dan oke, sekarang kita move ke musiknya dulu seperti biasa untuk review musiknya. Jujur aku suka banget musiknya. Ini tipikal genre musik yang bakalan aku puter terus sih. Kayak selain dari lagu ini juga beberapa lagu long shot juga udah aku dengerin, kayak yang Never Let Go, terus Moonwalking juga itu masuk banget di telinga aku, genre-genre mereka. And then lagu pre-debutnya juga mereka yang kayak judulnya aku lupa tapi sering seliweran di TikTok gitu. And then aku suka banget gitu genre-genrenya gitu. Dan untuk ini sendiri juga ternyata aku suka juga gitu genre ini. Ini tuh kayak ngingetin aku ke era R&B zaman dulu gitu, eranya Chris Brown, eranya siapa ya? Aku lupa namanya. Yang itu tuh ya pokoknya era-era itulah ya. Dan aku kebetulan orang yang suka banget sama genre old R&B gitu. Terus kemudian vokalnya mereka juga cocok banget sama si genre yang mereka pilih gitu. Dari mulai tone suara yang variatif tapi nggak terlalu jomplang gitu bedanya
dari mulai Louis yang benar-benar tipis, terus ada juga tadi yang semi tebal sampai ke yang tebal si rappernya gitu. Dan itu bikin keseluruhan lagunya menjadi kayak apa ya, balance aja gitu si komposisinya gitu. And ya aku suka banget sih lagunya, dari genrenya, vokalnya, terus apa ya, progressionnya, terus eksekusi yang simple tapi masih tetap ada kayak harmonisasi adlibs walaupun dikit tapi manis gitu kesannya. So untuk rating lagunya sendiri aku bisa kasih 9/10. So yap, sekarang kita move ke MV-nya ya, dimana untuk MV-nya sendiri aku suka banget. Dan lagi-lagi Gen 5 ini entah kenapa ya membangkitkan jiwa-jiwa K-popers lama itu balik lagi gitu dari segi genre lagu, begitupun MV-nya. Dan di MV kali ini, Long Shot ini sendiri, kayak ini tuh vibes MV K-pop di era Gen 2, tapi dengan resolusi yang lebih HD, lebih jelas gitu, lebih tajam gitu. Dan dari segi konsep pun kayak mirip-mirip ke konsep MV di K-pop generasi 2 dan 3 gitu, dimana mereka tuh kayak ada shot yang lebih hip hopish, terus shot group yang dimana pakai fish eye, si kameranya yang lebih cembung gitu. Itu hip hop zaman dulu banget dan aku suka banget konsep seperti itu gitu. Terus outfitnya juga yang glossy yang glossy leather glossy gitu. And then terus topi yang dimiringin, itu kan street hip hop zaman dulu kan. And I was like, itu mencuri apa ya, attention aku banget sih si grup ini. And then apalagi ya, untuk MV-nya sendiri kayak ngingetin aku ke MV generasi 3-nya K-pop. Kayak jadi di MV kali ini tuh di mix gitu loh antara konsep MV Gen 2 dan Gen 3 gitu. Dimana untuk Gen 3-nya sendiri aku nemu di MV kali ini adalah MV yang bercerita, dimana kayak MV-nya tuh ada storyline-nya gitu, terus kemudian sedikit kayak ada web dramanya, terus balik lagi ke konsep 2 dimana mereka tuh pakai model cewek yang benar-benar dijadiin satu highlight gitu loh di MV-nya. Kayak yang apa ya, kayak kalau zaman dulu tuh kayak ada satu cewek terus dikejar sama si anggota boy groupnya ini. Dan aku tuh kangen konsep-konsep seperti itu, men. Kayak untuk K-pop zaman sekarang itu bikin kangen banget sih. Kayak ya itu tadi yang kayak aku sebut tadi gitu. Jadi Gen 5 ini kayak membangkitkan apa ya, gairah K-popers generasi dulu gitu. Dan menurut aku sah-sah aja gitu untuk diambil di generasi sekarang gitu. Dan bahkan aku setuju banget lagi gitu untuk ngambil dengan konsep serupa dengan generasi yang lama, karena ya itulah ciri khas K-pop itu sendiri gitu. Menurut aku inilah K-pop gitu, bukan yang kayak generasi sebelum Gen 5 ya, let's say generasi 3,5 ke 4 lah ya. Itu banyakan kan kayak lebih ke CGI, lebih ke studio, terus apa ya namanya, kayak ya I don't know, I'm not hate it, but at the same time I'm not like it too, karena kayak sedikit lebih boring aja gitu, kayak hilang identitas K-popnya gitu di generasi 3,5 ke 4 gitu. So untuk MV-nya sendiri aku bisa rating 9,10 juga, 9/10 juga. So yap, itu dia reaction sekaligus review aku terkait MV terbaru dari Long Shot dengan judul FaceTime. Dan jujur overall aku suka banget dari segi lagu dan juga MV. Dan aku nggak mau komentar lagi terkait lagu dan MV-nya karena tadi udah panjang banget. So untuk rating keseluruhannya di MV kali ini aku bisa kasih rating 9,3/10. Dan ya, menurut kalian apakah aku harus nge-stan grup ini juga ke depannya atau cukup ngepoin iseng-iseng aja? Tolong komen di bawah. Dan ya, aku tutup akhir bulan ini dengan
video ini dengan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di bulan-bulan berikutnya juga. So, aku udah pamit and see ya.